Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Masa depan Gianluigi Donnarumma, jika tidak perpanjang kontrak, ia bisa ke Inter Milan. Gianluigi Donnarumma kembali menjadi protagonis di laga besar, seperti pada final Euro 2021 di Wembley, di mana ia membawa Italia meraih gelar juara lewat penyelamatan di babak adu penalti. Kali ini kiper Paris Saint-Germain itu mengulang kisah heroiknya di Anfield. Dalam pertandingan leg kedua babak 16 besar Liga Champions melawan Liverpool, Donnarumma tampil sebagai penyelamat PSG. Dengan 2 penyelamatan krusial dalam adu penalti, ia memastikan tim asuhan Luis Enrique melaju ke perempat final, membalikkan narasi yang sebelumnya menyebutnya sebagai titik lemah tim Paris. Penampilan luar biasa Donnarumma bisa berdampak pada masa depannya. Kontraknya bersama PSG masih berlaku hingga 2026, dan pembicaraan terkait perpanjangan kontrak telah dimulai. Namun, hingga kini belum ada keputusan final. Dia adalah kiper PSG dan tim nasional Italia, wajar jika banyak klub yang tertarik, ujar agennya, Enzo Raiola. Kami sedang berdiskusi soal perpanjangan kontrak, tapi tidak ada yang perlu diburu-buru. Upaya Inter mendatangkan Nico Paz akan sangat rumit, karena 2 hal ini. Inter semakin serius dalam mengejar tanda tangan Nico Paz. Menurut laporan dari Fabrizio Romano dan Matteo Moretto, klub Italia tersebut sedang bekerja untuk mendapatkan persetujuan dari sang pemain, dengan memanfaatkan hubungan baik antara Javier Zanetti dan ayah si pemain, Pablo Paz. Namun, proses negosiasi dengan Real Madrid diperkirakan tidak akan berjalan cepat karena 2 hal. Pertama, Los Blancos memiliki 3 klausul pembelian kembali terkait Paz, yang membuat situasi semakin rumit. Inter harus menunggu keputusan Madrid mengenai masa depan pemain berusia 19 tahun itu, sebelum bisa melangkah lebih jauh dalam pembicaraan transfer. Kedua, keinginan kuat Como untuk mempertahankan si pemain serta ketersediaan dana yang melimpah dari keluarga Hartono, meyakinkan Nico Paz diyakini bukan hal yang mustahil. Pio Esposito segera tanda tangani kontrak, hingga 2030 bersama Inter Milan. Inter tengah berupaya mengamankan masa depan striker muda Francesco Pio Esposito, dengan kontrak jangka panjang. Menurut laporan FC Inter 1908, pertemuan pertama antara pihak Nerazzurri dan agen Esposito telah berlangsung, setelah pertandingan Serie A melawan Napoli bulan ini. Saat ini, pemain berusia 19 tahun itu sedang menjalani masa peminjaman di Spezia, dan musim ini menjadi titik balik dalam karirnya. Dengan torehan 14 gol sejauh ini, Esposito tidak hanya menjadi pencetak gol terbanyak di Serie B, tetapi juga berperan penting dalam ambisi Spezia untuk kembali ke Serie A. Performa impresifnya menarik minat sejumlah klub. Napoli telah mengajukan tawaran untuk merekrutnya secara permanen, tetapi Inter menolak proposal tersebut. Selain itu, Torino juga menunjukkan ketertarikan, sementara dari Liga Inggris, Manchester United dan Leicester City dikabarkan turut memantau perkembangannya. Inter bidik Hien, Bijol, Beukima, dan Gila untuk perkuat lini pertahanan. Inter mulai menyusun strategi untuk memperbarui lini belakang mereka pada bursa transfer musim panas mendatang. Menurut laporan Corriere dello Sport, Nerazzurri telah memasukkan 4 nama dalam daftar target mereka: Isaac Hien, Atalanta, Jaka Bijol, Udinese, Sam Beukima, Bologna, dan Mario Gila, Lazio. Inter menyadari bahwa mereka perlu mencari pengganti jangka panjang untuk 2 bek veteran mereka, Stefan de Vrij dan Francesco Acerbi. Keduanya masih menjadi pemain penting dalam skema Simone Inzaghi, tetapi faktor usia membuat manajemen mulai mempertimbangkan opsi baru. Kriteria utama Inter dalam mencari bek baru adalah postur tinggi, berkekuatan fisik, serta kemampuan bertahan dalam sistem 3 bek. Pengalaman di Serie A juga menjadi nilai tambah. Hien sudah terbiasa bermain dalam formasi 3 bek bersama Atalanta, sementara Bijol dan Beukima tampil konsisten bersama Udinese dan Bologna musim ini.
Sementara itu, Mario Gila yang kini membela Lazio juga masuk dalam pertimbangan sebagai opsi tambahan. Salah satu dari Arda Güler atau Nico Paz akan menjadi bagian dari Inter musim depan. Inter tengah mempersiapkan langkah strategis untuk memperkuat lini tengah mereka di bursa transfer musim panas mendatang. Menurut Corriere dello Sport, Nerazzurri menjadikan gelandang muda Real Madrid, Arda Güler, sebagai alternatif jika mereka gagal mengamankan jasa Nico Paz. Inter sangat tertarik untuk merekrut Paz, tetapi situasi kepemilikan pemain berusia 19 tahun itu cukup rumit. Saat ini, ia berstatus sebagai pemain Como, tetapi Real Madrid memiliki klausul pembelian kembali yang bisa diaktifkan musim panas ini. Jika Los Blancos memilih untuk mengaktifkan opsi tersebut, mereka mungkin terbuka untuk mendengarkan tawaran dari klub lain. Namun, apabila Como membayar lebih untuk menebus sang gelandang, maka peluang Inter untuk merekrutnya semakin menipis. Dalam skenario di mana Paz tetap bertahan di Madrid musim depan, hal itu bisa mengorbankan posisi Arda Güler di skuad asuhan Carlo Ancelotti. Per musim ini, hanya Barcelona yang lebih unggul dari Inter terkait poin koefisien UEFA. Inter terus menunjukkan perkembangan signifikan di kancah Eropa. Nerazzurri kini berada di posisi kedua dalam peringkat Liga Champions musim ini, hanya kalah dari Barcelona. Menurut laporan UEFA, Inter saat ini juga menduduki peringkat ke-6 dalam daftar UEFA secara keseluruhan, unggul atas Borussia Dortmund dan hanya sedikit di belakang Paris Saint-Germain. Performa impresif di Liga Champions musim ini menjadi faktor utama dalam lonjakan peringkat Inter. Pasukan Simone Inzaghi telah mencapai perempat final, di mana mereka akan menghadapi Bayern Munich bulan depan. Dari 10 pertandingan yang telah dimainkan, Inter hanya kebobolan 2 gol, dengan 1 hasil imbang melawan Manchester City dan 1 kekalahan dari Bayer Leverkusen. Barcelona saat ini menjadi satu-satunya tim dengan peringkat lebih tinggi dari Inter di Liga Champions musim ini. Arsenal mengikuti di belakang mereka, sementara Nerazzurri terus memperkuat posisi mereka di level Eropa.